Berhentilah mengejar karena dia itu akan datang sendiri kepada kamu. Teman-teman, kamu pernah tidak merasa semakin kamu mengejar seseorang, semakin dia menjauh. Kamu sudah lakukan segalanya. Chat duluan, belikan dia hadiah. Selalu ada buat dia. Tapi entah kenapa dia malah makin dingin, makin jauh, makin tidak tertarik. Dan kamu bingung, apa sebenarnya yang salah dari saya? Di video ini saya mau ceritakan sebuah kebenaran mungkin belum pernah ada yang jelasin kepada kamu teman-teman. Yaitu kebenaran yang dulu juga saya pernah alami sendiri teman-teman. Dan kebenaran ini mungkin bisa mengubah kamu segalanya. Dulu saya juga pernah muda, pernah suka sama seseorang. Sebut saja namanya Sarah teman-teman. Bagi saya Sarah itu sangat sempurna, cantik, cerdas, menyenangkan. Kalau saya nilai diri sendiri itu 1 sampai 10, saya merasa cuma 5 dan dia itu mungkin 9,8. Jadi saya lakukan semua yang saya bisa. Saya selalu balas chatnya dalam hitungan detik. Saya rela batalkan rencana sama teman-teman hanya untuk standby kalau dia itu butuh saya. Saya pikir inilah yang namanya perhatian. Ini namanya setia. Tapi hasilnya dia makin jarang reply, makin sering cuman temen, sampai akhirnya dia bilang sesuatu yang sampai sekarang masih sangat ingat. Kamu baik banget, tapi saya tidak bisa merasakan chemistry. Saat itu saya hancur. Saya tidak mengerti. Saya sudah lakukan semuanya, apalagi yang kurang. Dan di titik itulah saya mulai belajar sesuatu yang mengubah hidup saya, teman-teman. Ternyata masalahnya bukan di apa yang aku lakukan. Masalahnya itu justru ada di cara saya memandang dia. Dan cara saya memandang diri sendiri, teman-teman. Ketika kamu menaruh seseorang di atas pedestal, seperti mengangkat mereka ke posisi yang jauh lebih tinggi daripada diri kamu sendiri. Kamu secara tidak sadar menciptakan dua hal yang sangat berbahaya. Yang pertama, kamu menjadi penggemar, bukan calon pasangan, teman-teman. Bayangkan kamu adalah seorang artis terkenal. Ada seorang penggemar yang selalu ada di depan panggung kamu. Selalu tepuk tangan, selalu kagum. Apakah kamu akan tertarik secara romantis sama penggemar itu? Kemungkinan besar tidak, teman-teman. Karena relasi itu tidak setara. Dan hal yang sama terjadi ketika kamu terobsesi kepada seseorang. Tanpa sadar, kamu menempatkan diri kamu sendiri sebagai penggemar mereka. Dan tidak ada orang yang jatuh cinta pada penggemarnya sendiri. Mereka hanya merasa tidak nyaman. Yang kedua, kamu memancarkan energi sangat butuh yang sangat terasa. Ini bukan sekedar konsep spiritual. Ini nyata secara psikologis, teman-teman. Ketika kamu terlalu fokus pada satu orang, hidup kamu terasa bergantung pada respon mereka. Dan orang lain itu bisa merasakannya. Bagaimana dari cara kamu terlalu cepat reply, terlalu mudah mengalah, terlalu berusaha menyenangkan. Nah, energi ini tidak menarik. Bukan karena orang lain jahat, tapi karena secara naluriah, manusia itu tertarik pada orang yang memiliki nilai diri, teman-teman. Bukan orang yang mendistribusikan nilai dirinya kepada orang lain. Inilah yang saya sebut sebagai pedestal effect. Dan tanpa sadar, kamu mungkin sedang melakukannya sekarang. Baiklah teman-teman, sekarang saya mau tanya sesuatu yang ini mungkin sedikit keras, teman-teman. Ketika kamu bilang kamu suka sama orang itu, apakah benar-benar cinta? Atau itu adalah rasa kurang yang mencari pembuktian? Karena seringkali obsesi kepada seseorang bukan lahir dari kelimpahan cinta, tapi lahir dari kekosongan di dalam diri kita. Kita berpikir kalau dia mau sama saya, berarti saya berharga. Kalau dia pilih aku, berarti aku cukup. Ini berbahaya, teman-teman. Karena kamu sedang menyerahkan rasa berharga kamu itu kepada orang lain. Kamu sudah menjadikan seseorang sebagai ukuran nilai diri kamu. Padahal tidak ada satupun manusia di dunia ini yang layak memegang kekuatan sebesar itu atas kehidupan kamu. Ada lebih dari 8 miliar manusia di planet ini, teman-teman. Dan dari 8 miliar itu, kamu menyempitkan seluruh kemungkinan bahagia kamu hanya kepada satu orang saja. Bukan karena mereka benar-benar cocok untuk kamu, teman-teman. Tapi karena ego kamulah yang sedang lapar butuh konfirmasi. Dan ini bukan cinta. Ini adalah kecanduan yang menyamar sebagai cinta. Teman-teman,
kembali ke cerita tentang saya dan Sarah tadi, teman-teman. Setelah penolakan itu, saya tidak langsung move on dengan sempurna. Tapi saya membuat satu keputusan kecil, saya akan berhenti menjadikan dia sebagai pusat perhatian hidup saya. Saya mulai keluar lagi sama teman-teman, saya mulai nulis lagi, sesuatu yang sudah lama saya tinggalkan mungkin teman-teman. Saya daftar kelas yang selama ini saya tunda, saya mulai fokus lagi membangun diri sendiri. Bukan untuk menarik dia teman-teman, tapi karena saya layak mendapatkan hidup yang penuh. Dan tahu tidak teman-teman apa yang terjadi? 3 minggu sampai 1 bulan kemudian, Sarah yang tiba-tiba chat duluan. Hai kak, lagi sibuk apa? Kamu kayak beda ya belakangan ini. Saya tidak langsung lari kembali ke sana teman-teman. Saya membalas dengan santai. Karena hidup saya itu memang sudah tidak bergantung kepada balasannya lagi. Tapi dari momen itulah, saya mengerti satu hal yang sangat mendalam. Yang menarik orang itu bukan seberapa kerasnya kamu mengejar dia. Justru yang menarik orang itu adalah seberapa penuh dan bersinarnya hidup kamu sendiri. Ada sebuah analogi yang sangat saya suka teman-teman. Bayangkan kamu di teman. Ada kupu-kupu cantik di sana. Kalau kamu lari mengejarnya, dia terbang. Semakin keras kamu kejar, semakin jauh dia pergi. Tapi kalau kamu duduk diam di bangku taman itu, menikmati hari, tersenyum sendiri, kupu-kupu itu perlahan akan datang dan hinggap di tangan kamu sendiri, teman-teman. Orang yang kamu suka itu seperti kupu-kupu. Dan rahasia terbesarnya bukan tentang bagaimana cara mengejar kupu-kupu itu, teman-teman. Rahasia terbesarnya adalah jadikanlah diri kamu itu taman yang indah. Jadikan hidup kamu tempat yang layak untuk disinggahi. Ini yang saya sebut dengan gravitasi diri. Kekuatan alami yang timbul ketika kamu hidup dengan penuh. Dan bagaimana dengan diri kamu sendiri? Dan tidak bergantung pada satu orang untuk merasakan lengkap. Orang-orang seperti ini tidak perlu mengejar. Mereka sudah punya daya tarik alami bukan karena mereka sempurna, tapi karena mereka sudah merasa utuh, lengkap. Baiklah, sekarang saya mau kasih kamu beberapa teknik konkret yang bisa langsung kamu praktekkan teman-teman. Teknik pertama yaitu 24 jam rule. Jadi, sebelum respon mulai hari ini, latih diri kamu untuk tidak selalu merespon seketika. Bukan karena kamu pura-pura sibuk, teman-teman, tapi karena kamu memang sibuk dengan kehidupan kamu sendiri. Sebelum membalas pesan seseorang yang kamu suka, tanyakan dulu, apakah aku membalas ini karena aku mau atau karena aku takut kehilangan mereka? Ini penting. Kesadaran ini mengubah hidup kamu. Kesadaran ini mengubah energi kamu. Dan teknik yang kedua, the main character shift. Jadilah bintang filmmu sendiri setiap pagi, teman-teman. Luangkan 5 menit saja untuk menuliskan jawaban dari pertanyaan ini. Hari ini, apa yang akan dilakukan oleh versi terbaik diri saya? Bukan apa yang bisa aku lakukan supaya dia suka aku, bukan. Tapi apa yang akan dilakukan oleh seseorang yang benar-benar mencintai dan menghargai dirinya sendiri. Lalu, lakukan itu. Ketika kamu hidup seperti tokoh utama di dalam film kamu sendiri, bukan sebagai cameo di film orang lain, energi kamu itu benar-benar akan berubah. Dan orang di sekitar kamu juga akan merasakannya. Dan teknik ketiga, expand your world. Perluas dunia kamu. Obsesi pada satu orang sering terjadi karena dunia kamu terlalu sempit, teman-teman. Solusinya sederhana, perluaslah dunia kamu. Hubungi teman lama yang sudah lama tidak kamu sapa. Coba satu aktivitas baru di minggu ini, seperti hiking, komunitas buku, olahraga, atau apapun. Kenalan baru, pengalaman baru. Ketika hidup kamu sudah penuh, pikiran tentang satu orang itu tidak lagi mendominasi kamu, teman-teman. Teknik keempat, mirror work. Latihan rasa layak setiap malam sebelum kamu tidur. Berdiri di depan cermin atau duduk di depan cermin. Tatap mata kamu sendiri dan ucapkan dengan sangat tulus. Aku layak dicintai apa adanya. Aku tidak perlu mengejar untuk mendapatkan cinta yang tepat. Ini sangat terdengar sederhana. Bahkan mungkin terasa aneh di awal-awal. Tapi ingatlah, obsesi kepada orang lain itu lahir dari rasa tidak cukup di dalam diri. Dan kamu tidak bisa menyembuhkan rasa tidak cukup dari luar, teman-teman. Kamu harus menyembuhkannya dari dalam.
Kita lanjut ke teknik yang kelima, yaitu the abundant mindset reframe. Setiap kali pikiran kamu berkata, harus dia, tidak mau yang lain, segera ganti dengan ada banyak orang luar biasa di dunia ini dan yang tepat itu akan datang pada waktu yang tepat. Ini bukan mengajarkanmu untuk tidak peduli. Ini mengajarkan kamu untuk tidak bergantung. Perbedaannya sangat besar, teman-teman. Jadi apa yang sebenarnya kita bicarakan hari ini? Kita sedang bicara tentang sebuah paradok kehidupan yang sangat indah. Semakin kamu melepaskan kebutuhan untuk mendapatkan seseorang, maka semakin besar kemungkinan mereka itu akan datang menghampiri kamu. Kamu memiliki daya tarik yang luar biasa. Bukan karena trik, bukan karena ini permainan psikologis, tapi karena ketika kamu berhenti mengejar dan mulai hidup dengan penuh, maka kamu menjadi manusia yang jauh-jauh lebih menarik dan lebih menjadi magnetik. Manusia yang memiliki gravitasi, manusia yang hidupnya memancarkan cahaya yang luar biasa. Dan cahaya itu menarik hal-hal baik yang memang sudah seharusnya datang kepada kamu. Jadi mulai hari ini teman-teman, tentang kamu untuk melakukan satu hal kecil, pilih satu kegiatan yang sudah lama kamu tunda karena kamu terlalu sibuk memikirkan orang itu, dan lakukanlah hari ini. Perjalanan 1000 mil itu dimulai dari satu langkah. Dan langkah pertama kamu itu menuju versi terbaik dari diri kamu. Kapan? Dimulai sekarang juga. Teman-teman, kalau video ini membuka sesuatu di dalam diri kamu, jangan simpan sendiri. Bagikan kepada seseorang yang mungkin saja sedang membutuhkan ini. Dan kalau kamu mau belajar lebih dalam lagi tentang bagaimana cara membangun energi yang benar-benar menarik cinta, tapi yang sehat dan yang tulus di dalam kehidupan kamu, saya juga sudah menyiapkan konten-konten khusus di channel ini, teman-teman. Klik subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya di channel Kang Wawan Spiritual Manifestasi. Karena setiap minggu atau mungkin dalam satu minggu ada 2 video yang akan saya bagikan tentang bagaimana pikiran, energi, meditasi, visualisasi, dan cara pandang kita bisa membentuk realitas yang kita jalani. Sampai jumpa kembali, ingatlah, kamu itu tidak perlu mengejar. Kamu hanya perlu menjadi. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.